Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Sari dan Arif menikah karena cinta. Bukan sekadar perjodohan atau ambisi keluarga, melainkan keputusan yang mereka ambil dengan hati yang penuh keyakinan. Keduanya bertemu di bangku kuliah, saling mendukung dalam menyelesaikan studi, dan akhirnya memutuskan untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan. Pernikahan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Sari, seorang perempuan lembut dan penyayang, selalu memastikan bahwa rumah tangga mereka terasa nyaman dan hangat. Arif, pria yang awalnya sederhana dan penuh kasih, tampak berusaha menjadi suami yang baik. Mereka menetap di sebuah rumah megah peninggalan keluarga Sari, rumah yang luas dengan taman indah, tempat mereka merajut masa depan bersama. Arif dan Sari berasal dari keluarga kaya yang terpandang. Keluarga mereka memiliki bisnis besar yang sudah berjalan turun-temurun, sehingga sejak kecil mereka terbiasa hidup dalam kemewahan. Namun, meski dikelilingi harta, keduanya tidak tumbuh menjadi pribadi yang manja atau bergantung pada kekayaan orang tua. Mereka bertemu saat kuliah di luar negeri, di mana keduanya sama-sama ingin membuktikan bahwa mereka bisa sukses dengan usaha sendiri, bukan sekadar mewarisi bisnis keluarga. Perjalanan cinta mereka penuh dengan momen-momen indah, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dengan restu kedua keluarga. Sebagai bentuk cinta dan kepercayaannya pada Sari, Arif membuat keputusan besar, ia memberikan semua hartanya atas nama istrinya. "Aku ingin semua aset kita atas namamu, Sari," kata Arif saat mereka sedang menikmati makan malam romantis di rumah mereka yang megah. Sari menatapnya dengan heran. "Kenapa harus begitu, Mas? Ini semua hasil kerja keras kita berdua." Arif menggenggam tangan istrinya dan tersenyum. "Karena aku percaya padamu. Aku ingin kamu merasa aman dan terlindungi. Lagi pula, bagiku, harta bukanlah segalanya. Kamu lebih berharga dari semuanya." Awalnya, Sari merasa ragu, tetapi melihat ketulusan suaminya, ia pun menerimanya. Dengan demikian, seluruh properti, perusahaan, kendaraan, hingga investasi mereka resmi tercatat atas nama Sari. Bagi Sari, keputusan ini adalah bukti betapa besar cinta dan kepercayaan Arif padanya. Bagi Arif, ini adalah caranya menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar urusan materi. Mereka hidup dalam kebahagiaan, menikmati kemewahan tanpa ada rasa curiga atau perhitungan di antara mereka. Namun, di balik ketenangan itu, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Keputusan Arif yang didasari oleh cinta ini, tanpa mereka sadari, akan menjadi sumber konflik besar di masa depan. Konflik yang akan menguji ketulusan cinta mereka dan mengguncang kehidupan pernikahan mereka hingga ke akarnya. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, kehidupan Arif dan Sari tampak sempurna di mata orang lain. Mereka hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh harta dan fasilitas yang bisa membuat siapapun iri. Namun, di balik semua itu, badai mulai mengintai rumah tangga mereka. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di ruang makan yang luas dengan lampu kristal menggantung di atas meja marmer, Arif menatap Sari dengan ekspresi serius. Sari yang sedang menikmati hidangan sontak menghentikan gerakan tangannya ketika melihat raut wajah suaminya yang berbeda dari biasanya. "Sari, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," ujar Arif dengan nada hati-hati. Sari meletakkan sendoknya dan menatap Arif dengan alis berkerut. "Kenapa, Mas? Tumben sekali serius begini." Arif menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Aku ingin menikah lagi." Sejenak, waktu terasa berhenti bagi Sari. Ia tidak langsung merespons. Matanya membulat karena tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Detik berikutnya, darahnya berdesir, dadanya terasa sesak,
dan jari-jarinya mencengkeram kuat tepian meja. "Apa maksudmu, Mas?" Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Aku ingin menikahi Vina," lanjut Arif. "Dia seorang janda muda yang hidup sederhana. Aku ingin menolongnya, Sari. Aku ingin memberikan dia kehidupan yang lebih baik." Sari menggelengkan kepala, mencoba memahami maksud suaminya. "Menolong? Kau ingin menolong atau kau jatuh cinta padanya?" Arif buru-buru menggeleng. "Tidak seperti itu, Sari. Aku tetap mencintaimu. Aku hanya ingin membantu Vina. Dia sudah lama berjuang sendirian. Aku ingin memberinya perlindungan, memberinya kehidupan yang layak. Aku janji akan bersikap adil." Sari mendengus pelan, hatinya terasa seperti disayat sembilu. "Bersikap adil? Adil bagaimana, Mas? Kita sudah hidup bahagia, aku sudah menjadi istrimu selama ini, lalu tiba-tiba kau ingin berbagi dengan wanita lain? Apa kau tidak memikirkan perasaanku?" "Aku memikirkan perasaanmu, Sari." Arif mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Sari menariknya. "Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku merasa ini adalah keputusan yang benar. Kau tahu aku tidak mungkin berbuat zalim kepadamu. Lagi pula, semua harta kita masih atas namamu. Tidak ada yang berubah, kau tidak perlu khawatir soal itu." Sari tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. "Jadi menurutmu, selama semua harta ini tetap atas namaku, aku harus menerima wanita lain dalam pernikahan kita? Begitu?" Arif terdiam. Ia tahu Sari cerdas dan tidak bisa begitu saja dibujuk dengan kata-kata manis. Tapi Arif juga sudah memutuskan. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," katanya pelan. "Aku ingin kau mempertimbangkannya, Sari. Aku tidak ingin ini merusak hubungan kita." Sari menggeleng, air mata menggenang di matanya. "Tidak perlu menunggu, Mas. Jawabanku tetap sama. Aku tidak mau berbagi suami." Arif menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan di sana, tetapi juga keteguhan hati. "Aku harap kau bisa mengerti, Sari. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga tidak ingin mengabaikan keinginan hatiku." Ketegangan menggantung di udara. Makan malam yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Hati Sari dipenuhi luka dan kebingungan. Ia tidak menyangka suaminya yang begitu mencintainya, yang pernah berjanji bahwa dirinya adalah satu-satunya, kini ingin menghadirkan wanita lain dalam kehidupan mereka. Malam itu, Sari tidur dalam kesedihan. Sementara di sisi lain, Arif juga tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu bahwa keputusannya telah mengguncang pernikahannya, tetapi dalam hatinya, ia tetap yakin bahwa Vina harus menjadi bagian dari hidupnya. Hari-hari setelah Arif mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi terasa begitu berat bagi Sari. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Namun, Arif tidak menyerah. Ia terus membujuk, merayu, dan menunjukkan perhatian lebih kepada Sari. Setiap pagi, Arif menyiapkan sarapan untuknya, hal yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Sari, mengajaknya berjalan-jalan, membanjirinya dengan kata-kata manis dan janji bahwa tidak ada yang akan berubah. "Aku tetap mencintaimu, Sari," bisiknya suatu malam, menggenggam tangan istrinya yang masih dingin. "Kau tetap yang pertama, tetap yang utama. Aku tidak akan pernah mengabaikanmu." Sari berusaha menutup telinga dan mengeraskan hati, tetapi setiap kali ia melihat tatapan lembut Arif, ia mulai meragukan penolakannya sendiri. Mungkin benar, mungkin pernikahan kedua ini bukan ancaman. Mungkin, seperti yang Arif katakan, semua akan tetap baik-baik saja. Setelah berminggu-minggu dalam kebimbangan, akhirnya Sari mengambil keputusan. Dengan hati yang masih berat, ia mengizinkan Arif menikahi Vina, tetapi dengan beberapa syarat. 1. Tidak tinggal serumah. Sari tidak mau berbagi atap dengan wanita lain. 2. Rumah yang akan ditempati Vina tetap atas nama Sari. Ini untuk memastikan bahwa semua aset tetap dalam kendalinya.
3. Arif harus bersikap adil. Tidak ada yang boleh merasa dikesampingkan dalam pernikahan ini. Begitu mendengar Sari akhirnya memberi izin, Arif langsung mengangguk penuh semangat. Aku janji, Sari, aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Hari pernikahan Arif dan Vina tiba. Acara itu digelar dengan sederhana di sebuah masjid besar yang dihiasi bunga putih dan cahaya lembut. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi suasana terasa sakral dan mengharukan. Sari hadir dalam balutan kebaya biru tua, warna yang melambangkan keteguhan hatinya. Wajahnya tenang, meskipun hatinya tak bisa dipungkiri masih sedikit bergetar. Di depan penghulu, Arif mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Para saksi mengangguk, menandakan sahnya pernikahan itu. Dengan satu kalimat, Vina kini resmi menjadi istri kedua Arif. Setelah akad selesai, suasana haru menyelimuti ruangan. Vina menundukkan kepala, lalu perlahan berjalan menghampiri Sari. Dengan mata berkaca-kaca, Vina menjabat tangan Sari dengan penuh hormat. Mbak Sari, terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini. Saya harap kita bisa menjalin hubungan yang baik. Mohon restunya, Mbak. Sari menatap Vina sejenak, membaca ketulusan di wajah wanita itu. Kemudian, dengan senyum lembut, ia membalas genggaman tangan Vina. Aku sudah mengikhlaskan, Vina. Jalani rumah tanggamu dengan baik. Aku harap kau tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah aku berikan. Vina mengangguk penuh haru. Sekilas, mata Arif juga tampak berkaca-kaca melihat kedua istrinya bisa berinteraksi dengan baik. Semuanya tampak sempurna. Pernikahan yang berjalan tanpa konflik, restu yang diberikan dengan lapang dada, dan janji-janji yang telah diikrarkan. Setelah pernikahan Arif dan Vina, kehidupan mereka berjalan dengan tenang, setidaknya di permukaan. Sari dan Vina berusaha bersikap baik satu sama lain. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sindiran, dan tidak ada air mata yang terlihat. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Sari, sebagai istri pertama, tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak pernah menunjukkan kecemburuan atau rasa tidak suka kepada Vina. Bahkan, saat Arif membagi waktunya untuk bermalam di rumah Vina, Sari tetap berusaha tegar. Di sisi lain, Vina juga tampak menghormati posisi Sari. Ia selalu berbicara dengan sopan, tidak pernah menuntut lebih, dan berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin merebut posisi Sari dalam hidup Arif. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sari mulai menyadari perubahan kecil dalam cara Arif bersikap. Jika dulu ia selalu pulang dengan penuh antusias dan perhatian, kini ada malam-malam di mana ia pulang dengan wajah lelah dan senyum yang terasa dipaksakan. Kadang, tanpa sadar, ia menyebut nama Vina lebih sering daripada biasanya saat bercerita. Mas Arif semakin sering menghabiskan waktu di rumah Vina, pikir Sari suatu malam saat ia duduk sendirian di ruang tamu yang luas dan sunyi. Ia menggenggam cangkir tehnya, tapi teh itu sudah dingin, sama seperti perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Di depan Sari, Vina tetap bersikap baik. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat Sari bertanya-tanya. Saat Vina datang ke rumahnya untuk suatu keperluan, matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Mbak Sari, rumah ini memang nyaman sekali ya. Aku bisa mengerti kenapa Mas Arif sangat menyukainya, kata Vina dengan nada santai saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Sari menatapnya sekilas. Ya, rumah ini memang cukup besar dan nyaman. Lagi pula, ini sudah menjadi rumah kami sejak lama. Vina tersenyum tipis, memainkan cangkir tehnya. Aku juga suka rumahku sekarang, meskipun ya, lebih kecil dari ini. Sari menangkap nada tersirat dalam ucapan Vina, tapi ia tidak menanggapinya. Hanya saja, di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Apakah ini hanya perasaannya saja? Ataukah Vina mulai menginginkan sesuatu yang lebih? Perubahan Arif semakin terlihat. Jika dulu ia selalu membagi waktunya dengan adil, kini Sari mulai merasakan bahwa kehadiran Arif di rumah mereka semakin jarang. Mas, kamu tidak lupakan kalau malam ini harusnya giliranmu di sini?
Tanya Sari suatu malam melalui telepon. Arif terdiam sejenak sebelum menjawab. Maaf, Sari. Aku masih ada urusan di rumah Vina. Besok aku pasti pulang. Besok. Sari mulai memperhatikan bahwa kata itu semakin sering digunakan oleh Arif. Besok akan pulang. Besok akan menghabiskan waktu bersama. Besok akan makan malam bersama. Tapi besok selalu berubah menjadi hari lain. Sari masih bertahan. Ia mencoba menepati janjinya untuk mengikhlaskan, untuk tidak membiarkan perasaan negatif menguasainya. Namun, semakin hari, semakin terasa bahwa keseimbangan dalam rumah tangga mereka mulai goyah. Vina mungkin terlihat lembut dan tidak menuntut. Namun, entah mengapa, Sari merasa bahwa wanita itu secara perlahan mulai mengambil sesuatu yang seharusnya tetap menjadi miliknya. Dan inilah awal dari sebuah perang yang belum sepenuhnya dimulai. Awalnya, hubungan antara Sari dan Vina memang baik-baik saja. Tidak ada konflik besar, tidak ada adu mulut, tidak ada drama berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Vina, yang sebelumnya tampak lembut dan penuh hormat, perlahan-lahan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sisi yang jauh berbeda dari kesan rendah hati yang dulu ia tunjukkan saat meminta restu Sari. Sari menyadari perubahan ini dari hal-hal kecil. Dari cara Vina mulai mengomentari harta yang dimilikinya, dari senyumannya yang kini terasa seperti ejekan halus, dan dari kata-katanya yang semakin tajam setiap kali mereka berbicara. Suatu siang, Vina datang ke rumah Sari dengan dalih ingin bersilaturahmi. Seperti biasa, Sari menyambutnya dengan sopan dan menjamu dengan teh serta kue. Namun, tak butuh waktu lama sebelum percakapan mulai mengarah ke sesuatu yang lebih menusuk. Mbak Sari, rumah ini benar-benar megah, ya? Aku selalu kagum setiap kali datang ke sini, ujar Vina sambil menatap ke langit-langit ruang tamu yang dihiasi lampu kristal mahal. Sari tersenyum tipis. Terima kasih. Rumah ini memang sudah lama kami tempati. Vina menyesap tehnya, lalu menaruh cangkirnya dengan gerakan lambat seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Pasti menyenangkan ya, punya semua ini. Aku kadang berpikir, bagaimana rasanya kalau aku juga bisa tinggal di rumah sebesar ini. Sari merasakan sesuatu yang aneh dari ucapan itu. Bukan sekadar pujian biasa. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang terasa seperti keinginan tersembunyi. Sari tetap berusaha tersenyum, tetapi dalam hatinya ia mulai merasa waspada. Tapi ya, wajar sih. Mbak Sari kan memang istri pertama. Pasti lebih berhak atas semua ini, lanjut Vina dengan nada ringan, tapi dengan tatapan mata yang tajam. Sari tidak menanggapi. Ia hanya menatap Vina dengan tenang, meskipun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Namun, sindiran itu tidak berhenti di situ. Tak lama setelah itu, mereka kembali bertemu dalam sebuah acara keluarga. Vina, yang kini mulai semakin percaya diri dengan posisinya sebagai istri kedua, datang dengan pakaian mencolok dan senyum penuh kemenangan. Di hadapan beberapa anggota keluarga, ia dengan santai melontarkan sebuah komentar yang membuat dada Sari langsung terasa panas. Mbak Sari itu hebat ya, bisa menjaga rumah tangga selama ini. Apalagi dengan perbedaan umur kita yang lumayan jauh. Aku sih nggak tahu kalau aku bisa bertahan di posisi Mbak atau enggak. Soalnya, ya, laki-laki kan biasanya suka yang lebih muda dan segar. Ya enggak sih? Beberapa orang yang mendengar hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai candaan. Tapi Sari tahu betul maksud Vina. Itu bukan candaan. Itu adalah serangan. Sari menegakkan punggungnya, menatap Vina dengan ekspresi dingin. Iya, umur memang bertambah, tapi kedewasaan dan kualitas seseorang gak ditentukan dari umur saja, kan? Vina tersenyum miring, seolah tidak terpengaruh oleh balasan itu. Oh tentu, Mbak, aku setuju banget. Tapi tetap saja, pria suka yang lebih muda. Itu fakta. Sari menggenggam jemarinya erat di bawah meja. Ini bukan lagi tentang perbedaan umur. Ini adalah peringatan. Vina sudah mulai berani. Dan ketika seseorang mulai berani menyindir secara terang-terangan,
Itu berarti mereka merasa sudah memiliki cukup kekuatan untuk menantang. Vina bukan lagi wanita sederhana yang penuh rasa syukur, seperti saat pertama kali dinikahi Arif. Seiring waktu, ia mulai menunjukkan ambisinya yang sesungguhnya. Pada awalnya, ia hanya meminta hal-hal kecil, perhiasan baru, pakaian mahal, sedikit tambahan uang belanja. Arif, yang masih terpesona oleh pesona Vina, dengan mudah mengabulkan semua permintaannya. "Mas, aku nggak minta banyak kok. Cuma mau sedikit tambahan uang buat keperluan pribadi. Aku kan juga istrimu," ucap Vina suatu malam, suaranya manja saat ia bersandar di dada Arif. Arif yang sedang lelah hanya mengangguk. "Iya, nanti aku kasih." Itu adalah langkah pertama. Tak lama kemudian, permintaan Vina mulai bertambah besar. "Mas, aku butuh mobil. Nggak enak rasanya kalau tiap hari harus pakai kendaraan umum. Lagi pula, Mbak Sari punya mobil bagus. Masa aku nggak?" keluhnya dengan bibir sedikit manyun. Arif menghela napas. "Mobil itu atas nama Sari. Aku nggak bisa sembarangan pakai uang begitu saja. Tapi kan Mbak Sari nggak akan keberatan. Lagi pula, apa salahnya kalau aku juga punya? Aku ini istrimu juga, Mas." Begitulah caranya. Vina tidak menuntut secara langsung, tapi ia mengemas permintaannya dengan manja dan seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dan pelan-pelan, ia mulai memasukkan racun ke dalam kepala Arif. Menyadari bahwa Arif masih tunduk pada Sari dalam hal harta, Vina mulai bermain lebih licik. Ia menyusupkan keraguan, perlahan tapi pasti. "Mas, aku penasaran, kenapa sih semua harta atas nama Mbak Sari? Kamu nggak takut kalau suatu hari nanti dia tiba-tiba berubah pikiran dan meninggalkanmu? Aku kan cuma khawatir." Arif yang sedang setengah mengantuk hanya menggumam, "Sari bukan orang seperti itu." "Yakin? Gimana kalau ternyata dia punya rencana lain? Aku dengar-dengar, banyak loh istri yang tiba-tiba menggugat cerai suaminya dan mengambil semua harta. Aku cuma nggak mau Mas jadi korban." Kata-kata itu meresap ke dalam pikiran Arif. Ia memang percaya pada Sari, tapi kini, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Vina tidak terburu-buru. Ia tahu bagaimana memainkan permainannya. Setiap hari, ia menyelipkan desas-desus kecil tentang bagaimana wanita bisa berubah ketika sudah memiliki kuasa penuh atas harta. "Aku nggak bilang Mbak Sari seperti itu, Mas. Tapi siapa tahu, wanita kalau sudah merasa terlalu aman, biasanya mulai berubah. Jangan sampai Mas nanti cuma jadi suami di atas kertas, tapi Mbak Sari yang mengendalikan semuanya." Dan sedikit demi sedikit, benih keraguan itu mulai berakar dalam hati Arif. Vina tidak hanya berhenti di situ. Ia ingin memastikan bahwa posisi Sari semakin goyah. Maka, ia mulai menyebarkan desas-desus. Pada awalnya, ia hanya berbicara secara halus kepada orang-orang di sekitarnya. Pembantu, tetangga, bahkan keluarga Arif. "Aku nggak mau suudzon, tapi aku dengar-dengar Mbak Sari sering keluar rumah diam-diam. Kayaknya dia punya urusan yang nggak diceritakan ke Mas Arif. Kalian pernah lihat nggak? Kadang Mbak Sari dapat telepon terus pergi dengan wajah serius. Aku penasaran siapa yang dia temui." Berita itu merambat pelan, tapi pasti. Hingga akhirnya, desas-desus itu sampai ke telinga Arif. Suatu malam, Arif pulang dengan ekspresi yang tidak seperti biasanya. Wajahnya tegang, matanya penuh kecurigaan. "Sari, aku mau tanya sesuatu." Sari, yang sedang membaca buku di ruang tamu, menatap suaminya dengan kening berkerut. "Ada apa, Mas?" Arif duduk di hadapannya, menatap lurus ke matanya. "Belakangan ini kamu sering keluar rumah. Sebenarnya kamu kemana saja?" Sari mengerutkan kening. "Keluar rumah? Mas maksudnya apa?" "Jangan pura-pura nggak tahu, Sari. Aku dengar dari orang-orang, kamu sering pergi diam-diam. Kamu ketemu siapa?" Jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang mulai menyusup di antara mereka. "Mas, aku selalu bilang kalau aku pergi.
Aku cuma mengurus beberapa urusan keluarga dan bisnis. Kenapa aku nggak pernah tahu detailnya? Suara Arif mulai meninggi. Sari merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan sikap Arif yang biasanya. Mas, ada yang menghasutmu, ya? Tanyanya dengan nada tajam. Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Sari, jangan-jangan selama ini aku terlalu percaya padamu. Itulah momen ketika Sari menyadari bahwa Vina sudah mulai berhasil dengan permainannya. Vina tidak hanya ingin harta, tapi ia ingin menyingkirkan Sari sepenuhnya. Sari semakin merasa ada yang tidak beres. Arif berubah, hubungannya dengan Vina semakin renggang, dan desas-desus aneh mulai beredar tentang dirinya. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah tatapan Vina. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang istri kedua yang patuh dan menghormatinya. Ada sesuatu yang lain di sana, sebuah kesombongan tersembunyi, sebuah kemenangan yang belum terucapkan. Malam-malam Sari diisi dengan kegelisahan. Ia terjaga lebih lama, memikirkan semua perubahan yang terjadi. Ada perasaan kuat dalam hatinya bahwa Vina sedang merencanakan sesuatu. Namun, apa? Hingga suatu hari, kecurigaannya semakin menjadi-jadi setelah ia mendengar percakapan mencurigakan dari seorang pembantu di rumah Vina. Suatu sore, Sari pergi ke rumah Vina dengan alasan ingin berbicara dengan Arif. Namun, begitu ia sampai di halaman, langkahnya terhenti ketika mendengar suara dua orang yang berbicara di teras belakang. Bu Vina memang pintar ya, bisa bikin Pak Arif lebih percaya sama dia sekarang. Suara itu terdengar samar. Iya. Apalagi rencana buat Mbak Sari juga sudah hampir jadi. Ngeri juga, tapi kalau berhasil, nanti Bu Vina yang jadi istri satu-satunya. Jantung Sari berdegup kencang. Napasnya tercekat. Hus, jangan keras-keras. Pokoknya kalau kecelakaannya berhasil, semua harta otomatis jatuh ke tangan Pak Arif. Dan kamu tahu kan siapa yang bakal mengendalikannya? Kecelakaan? Sari mundur perlahan, jantungnya seperti akan meledak. Ia tidak bisa menangkap keseluruhan percakapan, tetapi cukup untuk menyadari bahwa nyawanya sedang terancam. Vina tidak hanya ingin hartanya. Vina ingin menyingkirkannya untuk selamanya. Sari pulang dengan pikiran kacau. Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Ia harus memastikan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Vina. Keesokan harinya, ia mulai menyelidiki dengan lebih cermat. Ia memperhatikan Arif dengan lebih teliti, mengamati cara Vina berbicara, dan bahkan mulai mencari tahu siapa saja orang-orang yang sering berhubungan dengan Vina. Dan tak butuh waktu lama sebelum ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu supir pribadi yang biasa bekerja untuk Arif tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak. Ketika Sari mencoba mencari tahu alasannya, ia mendapat jawaban yang samar. Saya nggak enak kalau ngomong, Bu, tapi saya dengar ada rencana buruk. Saya nggak mau terlibat. Keringat dingin mengalir di punggung Sari. Rencana buruk apa? Desaknya. Supir itu hanya menatapnya sejenak sebelum berbisik. Ibu harus hati-hati. Saya nggak tahu detailnya, tapi ada yang bilang, rem mobil ibu bisa saja bermasalah sewaktu-waktu. Darah Sari membeku. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat bulu kuduk Sari berdiri. Saat ia hendak pergi keluar dengan mobilnya, sebuah perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Entah dorongan hati atau firasat, ia meminta salah satu penjaga rumah untuk memeriksa mobilnya sebelum berangkat. Dan benar saja. Bu, rem mobil ini blong. Seru penjaga itu dengan wajah panik setelah memeriksanya. Sari merasakan tubuhnya melemas. Kalau saja ia tadi langsung pergi tanpa mengecek terlebih dahulu, mungkin saat ini ia sudah mengalami kecelakaan, atau lebih buruk lagi, sudah mati. Ini bukan kebetulan. Seseorang memang ingin mencelakainya. Dan Sari tahu pasti siapa dalangnya. Vina. Sari tidak bisa tinggal diam. Ia harus melawan. Namun, ia tidak bisa langsung menuduh Vina tanpa bukti kuat. Jika ia bertindak gegabah, bukan tidak mungkin justru dirinya yang akan disalahkan. Maka, ia mulai bertindak lebih hati-hati.
Ia memasang pengawasan lebih ketat di rumahnya. Ia mengawasi semua gerak-gerik Vina. Ia bahkan diam-diam menyewa seorang penyelidik untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Vina. Dan apa yang ia temukan membuat darahnya semakin mendidih. Vina bukan wanita biasa. Ia memiliki sejarah panjang dalam memanipulasi pria demi kekayaan. Sebelum menikahi Arif, ia pernah menikah dengan seorang pengusaha tua yang meninggal secara misterius dalam kecelakaan serupa. Sari meremas tangannya. Ia sudah cukup bersabar. Jika Vina ingin perang, maka ia akan memberinya perang yang sesungguhnya. Mulai saat ini, Sari tidak akan lagi hanya bertahan. Ia akan melawan. Sari duduk diam di ruang kerja rumahnya, jari-jarinya mengepal di atas meja kayu jati yang dingin. Kengerian yang sempat melumpuhkannya kini berubah menjadi bara api yang membakar semangatnya. Ia tidak akan tinggal diam. Selama ini, ia telah terlalu baik, terlalu percaya pada suaminya, terlalu menoleransi kehadiran Vina. Namun, sekarang ia sadar, jika ia tidak bertindak, hidupnya akan berakhir sia-sia. Arif telah berubah. Vina bukan sekadar istri kedua, melainkan musuh dalam selimut. Dan dirinya, Sari, adalah target yang harus disingkirkan. Kini, ia harus mengubah strategi. Ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu dan berharap keadaan membaik. Ia akan menyerang balik. Langkah pertama Sari adalah memastikan bahwa seluruh harta dan aset tetap berada dalam kendalinya. Selama ini, semua harta memang atas namanya, tetapi Vina bisa saja memanipulasi Arif untuk mengambil alih. Ia segera menghubungi pengacaranya, seorang pria parubaya yang telah lama dipercaya keluarganya. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada celah hukum bagi siapapun untuk mengambil hak saya, Pak Arya, ucap Sari tegas. Pak Arya menatapnya tajam, menyadari perubahan dalam sikap kliennya. Ada sesuatu yang terjadi, Bu Sari? Sari mengangguk. Saya hanya ingin bersiap-siap. Ada seseorang yang berusaha merebut hak saya, dan saya tidak akan membiarkannya. Pak Arya mengangguk mengerti. Saya akan mengurus semua dokumen agar posisi Anda tetap aman. Jangan khawatir. Namun, Sari tahu bahwa ini belum cukup. Jika ia ingin benar-benar menang, ia harus membuat Vina jatuh dengan cara yang sama seperti bagaimana wanita itu mencoba menjebaknya. Sari mulai memasang jebakan. Ia sengaja membiarkan Vina berpikir bahwa dirinya lengah. Ia tetap tersenyum, tetap berbicara dengan lembut di hadapan Arif, seolah tidak menyadari apapun. Namun di balik layar, ia mulai mengumpulkan bukti. Ia menyewa penyelidik untuk mengawasi Vina, memeriksa siapa saja orang yang sering ditemuinya, serta menggali lebih dalam masa lalunya. Dan hasilnya, jauh lebih mengejutkan dari yang ia duga. Vina bukan hanya wanita licik. Vina adalah seorang penipu ulung. Ia memiliki banyak identitas palsu. Sebelum menikahi Arif, ia pernah menikah dengan seorang pengusaha tua yang meninggal secara misterius. Setelah suaminya meninggal, ia mendapat warisan dalam jumlah besar. Kejadian ini bukan pertama kalinya. Sari merasa darahnya mendidih. Vina telah melakukan hal ini berkali-kali, menikahi pria kaya, membuat mereka jatuh cinta, lalu menyingkirkan mereka ketika waktunya tepat. Kini, Arif ada dalam daftar berikutnya. Dan Sari tahu bahwa ia harus menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Sari tahu bahwa Arif telah berubah, tetapi ia masih suaminya. Dan ia masih ingin memberikan kesempatan terakhir bagi pria yang pernah ia cintai ini. Malam itu, ia menunggu Arif pulang. Saat suaminya masuk rumah, Sari sudah duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang mengepul di hadapannya. Mas, kita perlu bicara. Arif tampak terkejut. Bicara tentang apa? Sari menatapnya lekat-lekat. Tentang Vina. Arif mendesah, mengusap wajahnya. Lagi-lagi ini, Sari, aku sudah bilang, dia itu istriku juga. Kamu jangan selalu curiga. Mas tahu nggak siapa sebenarnya wanita itu? Potong Sari tajam. Arif terdiam. Aku sudah menyelidikinya. Vina bukan wanita biasa. Dia punya sejarah panjang dalam memanipulasi pria kaya,
dan mengambil harta mereka. Bahkan ada suaminya yang meninggal secara misterius setelah menikah dengannya. Arif tampak ragu, tetapi masih berusaha menyangkal. Itu cuma masa lalunya. Kamu nggak bisa menilai seseorang hanya dari itu. Benar? Lalu bagaimana kalau aku bilang bahwa aku hampir mati karena rem mobilku dibuat blong? Itu juga kebetulan? Arif tertegun. Dan jangan bilang bahwa kamu nggak curiga sedikitpun kenapa tiba-tiba banyak orang membicarakan aku di belakang. Itu semua ulahnya, Mas. Dia ingin menyingkirkanku. Arif menatap Sari dengan wajah bingung, seolah ingin percaya tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Aku akan buktikan semuanya, kata Sari dengan penuh tekad. Dan saat itu terjadi, Mas akan sadar bahwa Mas telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sari meletakkan beberapa lembar dokumen dan foto di meja di depan Arif. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap suaminya yang tampak gelisah. Aku sudah menyelidikinya. Suara Sari tenang tapi menusuk. Semua ada di sini. Masa lalu Vina, kebohongannya, suaminya yang meninggal secara misterius, dan rencananya untuk menyingkirkanku. Arif menatap tumpukan bukti di hadapannya. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tetapi ada ketakutan yang merayapi pikirannya. Ini cuma kebetulan, Sari. Kamu terlalu curiga, katanya, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Sari tertawa pendek, getir. Kebetulan? Lalu bagaimana dengan rem mobilku yang blong? Bagaimana dengan semua fitnah yang tiba-tiba muncul tentang aku? Kau pikir aku tidak tahu siapa dalangnya? Arif mengalihkan pandangannya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sari menarik napas dalam. Aku tidak akan berlama-lama, Mas. Aku hanya ingin kau memilih. Aku atau Vina. Wajah Arif menegang. Ia mengusap wajahnya dengan frustasi. Matanya bergerak gelisah seolah mencari jawaban di udara. Sari, ini tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Sari mengulang kata-kata itu dengan nada penuh ejekan. Aku istrimu yang pertama. Aku yang selalu bersamamu sejak awal. Aku yang kau bujuk untuk menerima pernikahan ini. Aku yang kau janjikan keadilan. Dan sekarang, setelah semua bukti ini, kau masih tidak bisa mengambil keputusan. Arif terdiam. Ia menatap meja, menghindari tatapan tajam Sari. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu istrinya benar. Tapi Vina, bayangan wajah Vina muncul di pikirannya. Senyum manisnya, kelembutannya, kata-kata yang selalu membelai egonya. Selama ini, Vina telah meyakinkannya bahwa Sari hanya iri, bahwa Sari tidak pernah benar-benar mencintainya seperti yang Vina lakukan. Aku butuh waktu, gumamnya akhirnya. Sari tersenyum dingin. Waktu? Arif mengangguk, masih tidak berani menatapnya. Aku tidak bisa memutuskan begitu saja. Aku harus bicara dengan Vina. Aku harus mendengar penjelasannya dulu. Dada Sari bergemuruh. Jadi, setelah semua ini, setelah semua yang ia tunjukkan, Arif masih memilih untuk percaya pada wanita itu? Sari menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Baik, katanya akhirnya, suaranya tenang tapi tajam seperti pisau. Kalau begitu, aku yang akan mengambil keputusan untukmu. Arif mendongak, kaget. Apa maksudmu? Sari berdiri, merapikan dokumen-dokumen di meja dengan gerakan tenang. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menunggu. Kalau kau tidak bisa memilih, maka aku yang akan pergi. Wajah Arif langsung berubah panik. Sari, jangan bicara seperti itu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas, potong Sari dingin. Kau sudah memilih dengan tidak memilih. Kau membiarkan wanita itu menguasai pikiranmu, dan aku tidak akan tinggal diam menunggu dia menghancurkanku. Arif berdiri, ingin menghalangi Sari, tetapi wanita itu sudah melangkah pergi dengan penuh percaya diri.
Arif ingin memanggilnya, ingin menghentikannya, tetapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa kehilangan yang nyata, dan ketakutan bahwa mungkin ia telah membuat keputusan yang salah. Sari duduk di ruang kerjanya, menatap berkas-berkas perceraian yang baru saja disiapkan pengacaranya. Tangan yang menggenggam pena terasa dingin, tapi matanya tetap tajam. Tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama membiarkan dirinya dihina, dan terlalu lama memberi kesempatan pada seorang pria yang sudah tidak bisa dipercaya. Ketika Arif pulang malam itu, ia menemukan Sari sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya memancarkan keteguhan, tidak lagi kelembutan yang dulu selalu ia kenal. "Aku ingin bercerai." Kata-kata itu keluar tanpa ragu, tajam seperti pisau yang menusuk jantung Arif. Arif terdiam di tempat, wajahnya berubah pucat. "Sari, jangan bercanda." "Apa aku terlihat sedang bercanda?" Sari meletakkan berkas perceraian di atas meja, mendorongnya ke arah suaminya. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak akan membiarkan diriku terus bertahan dalam situasi ini. Aku tidak akan menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi padaku." Arif mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar, membaca isinya dengan cepat. Perceraian, pembagian aset, kepastian hukum bahwa semua harta tetap menjadi milik Sari. "Sari, kita bisa bicara dulu, kan? Kau tidak perlu terburu-buru seperti ini." Suara Arif terdengar putus asa. "Aku sudah cukup memberi waktu," jawab Sari datar. "Tapi kau bahkan tidak bisa memilih. Aku tidak mau mengambil risiko lagi. Aku harus melindungi diriku sendiri." Arif menggeleng, ekspresi wajahnya menunjukkan konflik batin yang mendalam. "Biar bagaimanapun, aku masih mencintaimu. Kau istriku yang pertama, aku tidak mau kehilanganmu." Sari menatapnya tajam. "Kalau begitu, lepaskan Vina." Arif terdiam. Tangannya mengepal di atas meja, napasnya berat. Kata-kata itu adalah ultimatum yang selama ini ia hindari. Ia tahu, di lubuk hatinya, Vina tidak sebanding dengan Sari. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah terlalu jauh terseret ke dalam jebakan wanita itu. "Mas tidak bisa, kan?" Sari tertawa sinis. "Itu sebabnya aku mengambil keputusan ini." Arif merasakan dunianya runtuh. Ia ingin menyangkal, ingin berdebat, ingin memohon, tapi tatapan Sari memberinya kepastian bahwa wanita ini sudah mengambil keputusan final. Sari berdiri, mengambil tasnya dengan tenang. "Aku akan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu sampai perceraian ini selesai. Kau bisa menyuruh pengacaraku jika ada yang ingin kau bicarakan." "Sari, tunggu." Sari menghentikan langkahnya, menoleh sedikit. Arif menatapnya dengan putus asa. "Semua harta ini, kau benar-benar akan mengambil semuanya?" Sari tersenyum tipis. "Semua atas namaku, kan? Aku hanya mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku." Arif menutup matanya, menarik napas panjang. Dalam satu tarikan napas itu, ia merasakan seluruh kekuasaan dan kendalinya runtuh. Ia sudah kalah. "Baiklah," akhirnya ia berkata, suaranya lelah. "Aku akan menandatanganinya." Sari mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan Arif dalam diam. Saat pintu menutup di belakangnya, Arif merasakan kehampaan yang mengerikan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya hartanya, tetapi juga satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Sari duduk dengan tenang di kursi panjang ruang sidang. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, meskipun hatinya bergejolak. Setelah berbulan-bulan melewati proses yang melelahkan, akhirnya hari ini akan menjadi keputusan akhir perceraiannya dengan Arif. Di seberangnya, Arif duduk dengan ekspresi kaku. Pria itu tampak lebih kurus dari biasanya, matanya sedikit cekung, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Sari bisa melihat ketegangan di wajahnya, tetapi ia tidak lagi peduli. Hakim mengetukkan palunya,
menandai keputusan akhir yang sudah lama Sari nantikan. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Sari. Semua aset yang dimiliki penggugat sebelum pernikahan tetap menjadi miliknya yang sah. Tidak ada tuntutan pembagian harta dari pihak tergugat, Arif. Hening sejenak. Sari menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia telah memenangkan segalanya. Statusnya sebagai istri Arif telah resmi berakhir, dan yang terpenting, seluruh harta yang selama ini ia lindungi tetap utuh. Di sisi lain, Arif tidak memberikan reaksi apapun. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah sedang mencerna kata-kata hakim yang baru saja diucapkan. Sari menoleh ke arahnya, menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Perasaan yang dulu ada kini hanya tinggal serpihan kenangan. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Yang tersisa hanyalah kelegaan dan sedikit rasa iba. Saat sidang selesai dan semua orang mulai beranjak, Arif tetap duduk di kursinya. Ia tidak langsung pergi, seolah-olah menunggu sesuatu. Sari berdiri dan berjalan keluar ruang sidang dengan langkah mantap, tetapi suara Arif menghentikannya. Sari. Ia menoleh perlahan. Arif menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Apa kau benar-benar tidak akan menyesali ini? Sari tersenyum tipis. Yang seharusnya menyesal itu kamu, Arif. Tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan langkahnya dan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar gedung pengadilan, angin bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Sari memejamkan mata sejenak, merasakan kebebasan yang selama ini hampir mustahil ia dapatkan. Ia tidak lagi terikat oleh pernikahan yang penuh pengkhianatan. Ia tidak lagi harus berpura-pura kuat di hadapan pria yang telah menyia-nyiakannya. Namun, Sari tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Vina masih ada di luar sana, dan ia yakin wanita itu tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa Sari tetap menguasai seluruh aset. Sari menghela napas panjang dan membuka matanya kembali. Ia sudah memenangkan pertempuran ini, tapi perang yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Vina menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Berita tentang perceraian Arif dan Sari sudah tersebar luas di kalangan mereka, tetapi bukan itu yang membuatnya marah. Yang menghancurkan harapannya adalah fakta bahwa Sari tetap memiliki seluruh harta yang selama ini ia incar. Tangannya gemetar saat membaca ulang pesan yang baru saja dikirim oleh pengacara Arif. Semua aset yang atas nama Sari tetap menjadi miliknya. Tidak ada pembagian harta untuk klien kami. Vina mencengkram ponselnya dengan keras, hampir melemparkannya ke dinding. Tidak. Ini tidak mungkin. Teriaknya dengan suara penuh kemarahan. Ia berpikir bahwa setelah mempengaruhi Arif, setelah menyingkirkan Sari, maka harta itu akan menjadi miliknya. Namun, kenyataannya justru berbalik. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Arif tidak mendapatkan apa-apa. Pintu rumah kontrakan yang dulu dibelikan Arif untuknya terbuka dengan kasar. Arif masuk dengan wajah muram, kemejanya kusut, dan matanya tampak lelah. Apa yang terjadi? Vina langsung menghampirinya, mencengkeram lengannya dengan kuat. Kau bilang semua harta atas namamu sebelum menikah dengan Sari. Lalu kenapa sekarang kita tidak punya apa-apa? Arif melepaskan tangannya dengan kasar, lalu menjatuhkan dirinya di sofa dengan ekspresi putus asa. Sari lebih pintar dari yang kita kira. Suaranya terdengar hambar. Apa maksudmu? Vina menuntut penjelasan. Arif menatap langit-langit, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arah Vina. Aku sudah memberikan semua hartaku atas nama Sari sejak awal pernikahan. Aku percaya padanya, aku tidak menyangka dia akan menggugat cerai dan mengambil semuanya. Vina terdiam. Rasa marah dan frustasi mulai berubah menjadi ketakutan. Jika Arif kehilangan segalanya, itu berarti ia menelan ludah. Lalu, kita sekarang bagaimana? Arif mengusap wajahnya. Aku harus mulai dari nol. Vina tercekat. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa harta yang melimpah.
Ia memilih menikahi Arif karena ingin menikmati kemewahan, bukan untuk berjuang dari bawah. Jadi, kita benar-benar tidak punya apa-apa? Suaranya melemah. Arif tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban yang menyesakkan. Vina merasakan penderitaannya semakin nyata. Arif tidak lagi bisa memberinya fasilitas mewah seperti dulu. Mobil yang biasa mereka gunakan sudah dijual. Uang yang tersisa hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk berfoya-foya. Suatu malam, saat mereka makan malam dengan lauk sederhana di meja kecil, Vina akhirnya tak bisa lagi menahan emosinya. "Arif, aku tidak bisa hidup seperti ini," serunya. "Aku tidak menikah denganmu untuk hidup miskin." Arif menatapnya dengan lelah. "Jadi, sekarang kau ingin apa? Meninggalkanku?" Vina terdiam, tetapi Arif bisa melihat keraguan di matanya. Wanita ini tidak pernah mencintainya, hanya mencintai hartanya. Arif tertawa pahit. "Pergilah kalau kau mau. Aku tidak akan menahanmu." Vina terkejut. Ia mengira Arif akan memohon, mencoba mempertahankannya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin dan putus asa. Tanpa sepatah kata pun, Vina berdiri, meraih tasnya, dan berjalan keluar rumah. Ia tidak menoleh ke belakang. Vina membanting pintu dengan keras hingga dinding bergetar. Napasnya memburu, wajahnya merah padam, dan tangannya gemetar menahan amarah. Ia tak peduli bahwa penghuni kontrakan sebelah mungkin mendengar suara gaduhnya. Ini tidak bisa diterima. Ia telah mengorbankan segalanya, merayu Arif, menyingkirkan Sari, dan menyusun rencana licik demi mendapatkan kekayaan yang seharusnya jatuh ke tangannya. Tapi sekarang, ia justru terjebak dalam kemiskinan bersama pria yang bahkan tak bisa lagi memberinya kehidupan yang layak. Vina menghempaskan tasnya ke lantai, lalu meraih vas bunga yang ada di atas meja dan melemparkannya ke dinding. Praaang. Pecahannya berserakan di lantai, namun itu masih belum cukup untuk meluapkan amarahnya. Brengsek. 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 Ia menendang kursi hingga jatuh terbalik. Nafasnya memburu seperti binatang liar yang kehilangan buruannya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membara. Sari, semua ini gara-gara perempuan itu. Wanita itu telah merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Seharusnya Vina yang hidup dalam kemewahan, bukan malah mendekam di tempat kumuh seperti ini. Arif duduk sendirian di bangku taman, menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi ia tidak bergeming. Di tangannya, terdapat selembar surat perceraian yang telah disahkan oleh pengadilan, tanda bahwa hubungannya dengan Sari kini benar-benar berakhir. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba memahami bagaimana kehidupannya bisa hancur secepat ini. Dulu, ia memiliki segalanya, istri yang setia, kehidupan yang nyaman, dan reputasi yang baik. Namun, semuanya musnah karena kesalahannya sendiri, keserakahannya. Awalnya, ia hanya ingin menolong Vina. Begitulah cara ia membujuk Sari, dengan alasan ingin memberikan perlindungan kepada seorang janda muda. Tapi, dalam perjalanan, ia menyadari bahwa bukan sekadar niat baik yang mendorongnya. Ia tergoda oleh pesona Vina, oleh perasaan superior karena bisa memiliki dua wanita dalam hidupnya. Ia pikir ia bisa bersikap adil. Ia pikir ia bisa mengendalikan semuanya. Ternyata ia salah besar. Sari adalah wanita yang kuat dan cerdas. Ia tidak bisa dibodohi begitu saja. Sementara itu, Vina adalah wanita yang licik dan hanya menginginkannya karena hartanya. Dan kini, Vina telah pergi. Arif tertawa pahit. Dulu, ia mengira bisa memiliki semuanya. Sekarang, ia bahkan tidak punya apa-apa. Sari meninggalkannya. Vina mengkhianatinya. Hartanya habis. Ia ingat bagaimana dulu ia mencintai Sari dengan sepenuh hati, bagaimana ia bersumpah untuk membahagiakannya. Tapi ia sendiri yang menghancurkan semuanya. Kini, ia hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi. Tapi penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun. Di kejauhan,
Ia melihat seorang wanita berjalan melewati taman bersama seorang pria. Sari. Wanita itu terlihat bahagia, jauh lebih damai daripada terakhir kali ia melihatnya di pengadilan. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Arif mengepalkan tangannya. Ada rasa sakit di hatinya melihat Sari telah melanjutkan hidup, sementara ia terjebak dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun, kali ini, ia tidak akan menghalangi jalannya. Dengan napas berat, Arif akhirnya menundukkan kepala, menerima kenyataan bahwa ia telah kalah. Bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri.